Hai kelas 8, kita akan memasuki pembelajaran yang baru dengan topik Semangat Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional. Yang ketiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penalaran tentang peran perjuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, topik yang pertama kita bahas yaitu latar belakang kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional yaitu bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan. Munculnya rasa nasionalisme ini dipengaruhi karena kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi semakin meningkat. Latar belakang yang kedua yaitu pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Latar belakang kebangkitan nasional yang ketiga yaitu para kaum pelajar pribumi mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang tertindas. Nah, inilah 3 latar belakang kebangkitan nasional. Sebelum lanjut membahas mengenai semangat kebangkitan nasional, terlebih dahulu kita membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi mencari sumber-sumber ekonomi di seluruh dunia. Ternyata, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yang kita bahas yaitu pada penjajahan Belanda. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyer ke Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajahan belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia
menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Salah satunya Mr. Van Deventer yang mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi, di mana politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Dan akhirnya pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintahan Belanda. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa Indonesia selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, dalam video pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semangat kebangkitan nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan. Pendidikan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terutama akan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sekian untuk penjelasan dalam video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya.